Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari 1 Samuel pasal 17 ayat 12 sampai 39. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Orang Israel berkata, "Sudahkah kamu melihat orang yang maju itu? Ia maju untuk menghina Israel. Orang yang membunuh dia akan dianugerahi raja kekayaan besar. Raja akan memberikan putrinya kepadanya dan membebaskan kaum keluarganya dari pajak di Israel." Lalu Daud berkata kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, "Apa yang akan dilakukan kepada orang yang membunuh orang Filistin itu dan menyingkirkan penghinaan dari Israel? Siapa orang Filistin yang tak bersunat itu, sehingga ia menghina pasukan Allah yang hidup?" Orang-orang itu menjawab dengan perkataan yang sama. Begitulah akan dilakukan kepada orang yang membunuhnya. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari 1 Samuel pasal 17 ayat 26a. Lalu Daud berkata kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, "Apa yang akan dilakukan kepada orang yang membunuh orang Filistin itu dan menyingkirkan penghinaan dari Israel?" Renungan hari ini berjudul Si Pemarah. Luka Doncic, pemain bola basket profesional yang bermain di NBA, sempat mendapat julukan si pemarah karena sifat temperamentalnya. Namun, dalam suatu kesempatan Doncic justru membuktikan bahwa dirinya dapat mengubah kemarahan dalam dirinya menjadi hal yang positif. Alih-alih membalas setiap ejekan atau perlakuan kasar terhadap dirinya, Doncic membalas dengan menunjukkan permainan terbaik di lapangan. Poin demi poin dicetak oleh Doncic, sekaligus mengantarkan timnya mengalahkan lawan-lawannya. Fakta hidup menunjukkan bahwa amarah tak hanya memiliki satu jalan keluar berupa tindakan destruktif. Sebagian orang justru mampu melihat jalan keluar lain, lalu berhasil mengubah kemarahan menjadi penyemangat untuk melakukan tindakan positif, bahkan tindakan yang membawa pada kesuksesan. Perspektif inilah yang tampaknya dimiliki oleh Daud muda, yang hari itu diutus ayahnya untuk melihat kabar para saudaranya di medan perang. Demi mendengar cemoohan dari Goliat, amarah Daud pun menyala karena hinaan raksasa Filistin itu. Cerita selanjutnya kita tentu tahu bagaimana anak Isai itu menumbangkan Goliat hanya dengan sekali lesatan umban. Kita memang perlu berhati-hati saat amarah mulai menyala. Pilihan hanya ada dua, menguasai atau dikuasai amarah itu. Namun orang yang berhikmat tak hanya akan mampu menguasai diri,
tetapi dapat melihat penyaluran yang positif dari amarah itu, lalu melakukan tindakan yang dapat membawanya pada kemenangan besar, seperti yang pernah Daud alami dengan pertolongan Allah. Ketika amarah mulai menggoda, jangan sampai dikuasai, tetapi kuasailah amarah itu. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.